Saya sudah install. Saya sudah install. Aku udah loh. Saya sudah install. Saya sudah install. Saya sudah install. Aplikasi MyMCC sangat memberkati sekali. Saya bisa lihat video khotbah kapanpun dan dimanapun. Di situ juga ada video musik lagu rohani yang kita bisa tonton. Dan kerennya lagi, kita cukup mengisi data satu kali aja waktu mau masuk ke aplikasi ini. Kita bisa mendaftar semua kegiatan di MyMCC tanpa mengisi data lagi. Semua dalam satu aplikasi. MyMCC. Shalom Jemaat MCC BSD. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ayo sama-sama kita saksikan MCC BSD News dan berikut adalah informasi. Untuk Jemaat MCC BSD, ibadah online minggu depan kita akan mulai pada pukul 9.30. Dan sama-sama kita bisa saksikan di YouTube channelnya MCC BSD. Pelayan firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh hambanya Pastor Anta Kirana. Dan ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk adik-adik Menora Stars, yuk sama-sama kita ibadah online hari ini jam 11 siang. Dan kita akan beribadah di Zumpa. Leadership from Home Kamis ini jam 7 malam akan dibawakan oleh hambanya Pastor Anta Kirana. Teman-teman pemuda MCC BSD, ayo sama-sama mari kita ikuti You Extra Project setiap hari Jumat pukul 6 sore. Dan minggu ini akan dibawakan oleh hambanya Kak Boas. Untuk ibadah youth kita akan mulai setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Dan minggu ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhannya yaitu Pastor Teddy Sangiroki. Untuk teman-teman teens, kita ada ibadah juga loh melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Kakak Moses. Mari bersama-sama berdoa di We Pray setiap hari Sabtu jam 12 siang. Dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi hambanya Ibu Ellen Knevel. Bagi setiap jemaat MCC BSD, pastikan kita tergabung dalam home. Dan berikut adalah untuk informasi lengkap jadwal ibadah home kita. Bagi jemaat MCC BSD yang belum punya home, bisa menghubungi hambanya Asa Boas. Ayo dalami Alkitab bersama Asa Boas di Zoom setiap hari Selasa pukul 7 malam. Sekian MCC BSD News hari ini. Selamat beribadah dan ingat untuk like, subscribe, dan share semua media sosial kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MCC BSD, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Tuhan hadir di sini sama seperti Tuhan juga hadir di tempat Bapak Ibu Saudara. Tuhan siap menjamah dan melawat kami semua di sini, sama seperti Tuhan juga siap menjamah dan melawat Bapak Ibu Saudara, menyatakan perbuatan, mukjizat, pertolongannya dalam hidup kita. Mari kita hampiri Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan yang baik, kepada Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan yang menjaga hidup kita, kepada Tuhan sumber kekuatan,
kepada Tuhan sumber kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami tahu kemenangan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami percaya Tuhan sumber kekuatan kami. Selamanya kami tahu kami kuat di dalam Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang kuat, Allah yang hebat. Oh Yesus Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti-Mu Yesus. Haleluya.
biar setiap kami meninggikan Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, yang menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau ya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Kami bangga bisa memuji, kami bangga bisa menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Kau terus pakai kami menjadi alat-Mu yang berkenan, menjadi alat-Mu yang indah di pemandangan-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi berkat kemanapun kami pergi. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, bentuk kami, jamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Bentuk kami Tuhan, bejana-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku
datang kepadamu, penuhi panggilanmu, Yesus. Ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, ya Tuhan, sempurna seperti-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk sama-sama kita memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena melewati musim demi musim dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Mari urapi kami Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami boleh memahami firman Tuhan sebagaimana Tuhan ingin kami pahami. Dan mampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan ini dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, masih dalam tema besar di bulan November yaitu berbuah bagi Kristus. Dan hari ini secara khusus saya akan mengangkat sebuah tema yaitu buah yang sejati, buah yang sejati. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar dari sebuah pohon yang ada di Alkitab, namun mungkin pohon ini jarang kita dengar, atau sebagian dari kita mungkin belum pernah mendengar hingga hari ini, yaitu pohon badam. Adakah Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mendengar kata-kata badam, pohon badam, bunga badam atau buah badam? Mungkin kita akan mudah mengenalnya ketika saya berkata almond tree atau kacang almond. Karena badam dalam bahasa lainnya disebut almond. Dan Bapak Ibu Saudara menarik karena almond itu berkhasiat untuk mengurangi kolesterol, untuk mengurangi tekanan darah tinggi, karena mengandung antioksidan yang tinggi. Sehingga buah pohon badam atau almond ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dan hari ini kita akan melihat apa itu badam, apa itu almond sesuai dan menurut firman Tuhan. Saya mau ajak dulu kita membuka Kejadian 43 ayat 11. Kejadian 43 ayatnya yang ke-11. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Jadi dari Kejadian 43 ayat 11 kita tahu ternyata buah badam adalah hasil yang terbaik dari negeri Israel. Artinya badam adalah komoditi yang sangat penting karena menunjukkan, dalam konteks ini menunjukkan bagaimana orang bisa memberikan persembahan. Dan salah satu persembahan yang terbaik yang bisa diberikan masa itu
adalah buah badam. Itulah sebabnya kita ada di dalam sebuah tema, yaitu buah yang sejati. Bagaimana kita bisa memahami badam sebagai buah yang sejati, lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, buah badam dalam teks Ibrani memakai kata sedekim. Sedekim dari akar katanya syaket. Sedekim dari akar kata syaket. Dan dari syaket ini ada 3 pengertian yang akan kita sama-sama pahami. Untuk kita tahu bagaimana atau apa yang dimaksud sebagai buah yang sejati. Yang pertama, syaket artinya adalah kesiapan. Apa artinya kesiapan? Sebab buah yang sejati dimulai dengan kesiapan diri Anda. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua tanaman di Palestina, badam adalah pohon yang pertama kali berbunga pada akhir musim dingin atau di awal musim semi, sekitar akhir Januari sampai awal Februari. Dan ketika pohon badam ini berbunga, maka perbukitan di daerah Palestina, di daerah Israel, ditutupi dengan bunga yang putih, bunga yang bersih sehingga kelihatan sangat menyejukkan. Dan ini artinya mereka sudah mulai untuk masuk di musim baru. Mereka mulai untuk bercocok tanam, mereka mulai untuk bekerja karena sebagian dari mereka waktu itu adalah petani. Dan ketika mereka melihat badam sudah berbunga, putih bersih, menutupi, artinya musim dingin sudah berlalu, musim semi akan masuk, artinya ada harapan yang baru. Dan ini bicara tentang siap-siap, mereka harus siap-siap, mereka harus siap-siap bekerja, berladang, mereka harus siap-siap berternak kembali. Dan artinya ini bicara tentang kesiapan. Bapak Saudara, saya mau ajak kita membaca di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai ayatnya ke-12. Yeremia 1 ayat 4 sampai ke-12. Supaya kita lebih mengerti konteks apa yang dimaksud dengan kesiapan ini. Yeremia 1 ayat 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang padaku bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Perhatikan ini ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Saudara perhatikan, di dalam ayat 4, ayat 5, dan ayat 8 sampai ayat 10, ini bicara tentang janji Tuhan kepada Yeremia. Bahwa Tuhan akan memanggil Yeremia. Tuhan memilih Yeremia untuk boleh melayani Tuhan. Menyampaikan pesan suara Tuhan kepada umat. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Yeremia mengutarakan ketidakmampuannya. Tuhan, saya masih muda, saya gak bisa ngomong dan sebagainya. Tapi yang menarik, ayat 11 dan ayat 12, perhatikan. Ini adalah realisasi karena kesiapan Yeremia. Kalau ayat 11 sekali lagi saya bacakan. Sesudah itu firman Tuhan datang pada bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Perhatikan jawaban Yeremia. Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Artinya, dahan pohon badam. Artinya pohon badam lambang bahwa Yeremia sudah siap untuk menerima tanggung jawab dari Tuhan. Itulah sebabnya syaket artinya juga melihat, berjaga-jaga dan waspada. Saya mau bilang gini Bapak Saudara, jangan sampai momentum dalam hidupmu, kesempatan dalam hidupmu, itu bisa lewat begitu saja karena engkau gak siap-siap. Jangan-jangan selama ini Tuhan ingin memakai hidupmu untuk berbuah. Tuhan ingin memakai hidupmu untuk melayani Tuhan.
Tuhan ingin memakai keluargamu untuk boleh jadi berkat buat keluarga yang lain. Namun, seringkali engkau melewatkan momentum itu. Mungkin seringkali engkau berargumen sama Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, kami nggak mampu. Tuhan, saya sendiri masih banyak kekurangan dalam hidup saya. Tapi Tuhan terus kasih tahu bahwa Tuhan akan memimpin hidupmu. Tuhan akan menolong engkau. Dan Tuhan tunggu engkau sampai siap. Mungkin hari ini pertanyaannya sama. Tuhan sedang menanyakan hal yang sama kepada dirimu. Sama seperti dulu Tuhan tanya kepada Yeremia. Apa yang kau lihat? Dan ketika jawabanmu, aku melihat pohon badam. Artinya engkau sudah siap. Karena itu ada awal yang baru. Engkau mulai masuk menerima tugas dari Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang. Mulailah dengan kesiapan yang benar dari dirimu. Kalau engkau mau Tuhan pakai, engkau mau berbuah dalam hidupmu. Dan buah itu adalah buah yang sejati. Mulai dari kesiapan dirimu. Mungkin sekarang engkau sepertinya tidak dianggap orang. Mungkin sepertinya pelayananmu kecil. Mungkin engkau sepertinya nggak direken orang, nggak dinilai orang. Tapi saya mau kasih tahu, ketika engkau siap, Tuhan akan berfirman dan akan pakai hidupmu. Jadi yang pertama, apa itu buah yang sejati? Kesiapan diri. Yang kedua, buah yang sejati diproses dalam ketaatan Anda terhadap firman Tuhan. Artinya apa? Yang kedua, kalau tadi yang pertama kesiapan, yang kedua ketaatan. Sebab buah yang sejati sekali lagi diproses dalam ketaatan Anda terhadap firman Tuhan. Dan ini menarik Bapak Saudara. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan Keluaran 25 ayat 31 sampai 34. Di mana Allah berinisiatif mengambil pola bunga badam untuk peribadatan. Khususnya menorah. Ini gak kebetulan. Kita ada di gereja menorah. Dan Tuhan memakai pohon bunga badam ini untuk menjadi pola bagi didirikannya menorah. Kita lihat Keluaran 25 ayat 31 sampai 34. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan, harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Kalau saudara lihat, di sini Tuhan begitu persisten. Tuhan begitu peduli dengan pola dari menorah atau kandil ini. Kandil harus dibuat dari emas, tetapi bentuknya harus mengikuti pohon badam, bunga badam. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan mau hidup saudara dan saya, Tuhan mau hidup Anda, Tuhan mau hidup kita, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan minta untuk buat hidupmu seperti menorah itu dari emas murni. Artinya apa? Ada proses di dalamnya. Untuk mendapatkan emas yang murni tentu ada proses di dalamnya. Gak bisa emas murni itu hanya proses 1 kali, 2 kali. Dia harus dilebur dengan api yang sangat-sangat panas untuk jadi cairan emas. Lalu dipisahkan dari kotoran-kotoran sehingga muncullah emas murni itu. Tapi setelah emas murni itu terbentuk, kata firman Tuhan, batang-batangnya, kelopaknya, tombolnya, dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Jadi harus sama polanya. Dan polanya adalah apa? 6 cabang harus timbul dari sisinya. Begitu betul-betul Tuhan kasih tahu, harus begini ya bentuknya. Dan itu sama seperti pola bunga badam. Wow. Artinya apa? Kalau Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan butuh yang namanya ketaatan dari dirimu. Karena kalau engkau tidak taat, engkau gak mau ikut proses Tuhan, engkau gak mau ditempa seperti emas yang murni, dan engkau gak mau dipolak oleh Tuhan menjadi seperti pohon badam, maka engkau gak dipakai. Tahukah saudara, kandil atau menorah itu dipakai untuk menjadi terang, membawa penerangan di tengah-tengah peribadatan orang Israel waktu itu.
Karena ketika masuk ke ruang suci di dalam bait Allah, di dalam kemah pertemuan waktu itu, mereka harus butuh yang namanya penerangan. Dulu nggak pakai obor, dulu nggak pakai lilin, untuk membuat penerangan itu dari menorah, dari kandil itu. Dan kandil itu sebagai alat penerangan harus mengikuti pola Tuhan. Artinya apa? Sebagai orang percaya, saudara dan saya, diminta Tuhan boleh menjadi terang buat dunia ini. Boleh menjadi terang buat banyak orang. Tetapi bukan sembarang terang. Tapi terang yang dihasilkan dari pola yang sesuai firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih merasa, Tuhan kok hidup saya sepertinya diproses terus ya. Tuhan kok hidup saya sepertinya ada masalah terus ya. Tuhan kok hidup saya kayaknya gak habis-habisnya prosesnya ya. Saya mau bilang jangan menyerah. Taat saja sama firman Tuhan. Ikuti terus firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, lakukan A. Tuhan bilang B, lakukan B. Lakukan terus, taat terus. Karena justru dalam ketaatan itu Tuhan mau pakai hidupmu menjadi buah yang sejati. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Kesiapan. Yang kedua ketaatan. Tapi yang ketiga lihat. Kalau tadi dua hal kesiapan dan ketaatan ini dari diri kita. Tetapi lihat. Yang ketiga keberpihakan. Keberpihakan itu dari sisi Tuhan terhadap hidup kita. Perhatikan. Buah yang sejati dilindungi oleh keberpihakan Allah dalam hidup Anda. Apa yang saya maksud dengan keberpihakan? Mari kita lihat. Bilangan 17 ayat 1 sampai 10. Bilangan 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. Sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Perhatikan, berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman pada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat bangsa Israel bersungut-sungut dengan kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Harun, Tuhan menyatakan keberpihakannya kepada mereka. Buktinya apa? Ketika 12 suku akhirnya disuruh memberikan satu tongkat sebagai lambang dari kepemimpinan suku itu. Dituliskan nama ketua sukunya, pemimpin sukunya, lalu diberikan. Dan hanya ada satu tongkat yang bertunas, berbunga, bahkan mengeluarkan buah. Yaitu tongkat Harun. Artinya 11 suku yang lain tidak diindahkan Tuhan. Tuhan tidak berpihak kepada 11 suku yang lain, tapi Tuhan berpihak kepada Harun dan suku Lewi. Apa artinya Bapak Saudara? Ini menandakan buat kita. Kalau kita sudah siap, kalau kita mau taat, maka Tuhan akan berpihak buat hidup kita. Jadi jangan berpikir, Tuhan kok hidup saya begini. Tuhan saya udah ikutin prosesnya. Tuhan, tapi kok saya sepertinya terus-menerus diejek orang, disalahpahami oleh orang. Orang mungkin tanya kepada kamu, pelayananmu tuh kayaknya gak ada artinya. Tapi saya mau bilang, tunggu saja waktu Tuhan. Tuhan akan nyatakan keberpihakannya bagi hidup. Sama seperti ketika Tuhan menyatakan keberpihakannya kepada Harun. Yang menarik Bapak Saudara, secara alamiah, harusnya tongkat yang kering itu harus ditanam dulu. Harus ada proses.
untuk bisa berbunga, untuk bisa bertunas, bahkan berbuah. Tetapi ajaib pada tongkat Harun, hal ini seperti terjadi begitu cepat, bahkan dalam waktu 1 malam saja. Padahal tongkat itu ada di dalam kemah hukum Allah. Artinya tertutup, tidak kena sinar matahari. Sehingga mustahil secara logika tongkat itu bisa bertunas, bahkan berbuah. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan berpihak sama hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memultiplikasikan mujizatnya dalam hidupmu. Kalau engkau rasa, saya nggak mampu Tuhan, tapi saya mau bilang lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup membuat hidupmu berbuah. Ketika engkau siap, ketika engkau taat, Tuhan berpihak buat hidupmu. Mujizat terjadi begitu luar biasa. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, meskipun perlu waktu berbulan-bulan, buah badam ini untuk berbunga, untuk bertunas, bahkan untuk berbuah. Tetapi dalam 1 hari saja, tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Artinya apa? Mungkin sekarang kita merasa, Tuhan kayaknya saya masih lama nih. Mungkin prosesnya terlalu lama ya Tuhan. Mungkin kayaknya buat berbuah saya susah ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Kalau engkau merasa di musim pandemi ini, di masa-masa pandemi ini engkau gak bisa berbuah banyak. Saya mau bilang, jangan menyerah. Engkau siap, engkau taat, engkau lihat ada Tuhan yang akan berpihak dalam hidupmu. Saya mau share satu cerita Bapak Ibu Saudara. Waktu saya pertama kali kenal Tuhan, saya bertobat. Dan saat itu saya dipenuhi hati untuk boleh melayani Tuhan begitu menggebu-gebu. Setiap hari saya ingat dulu, saya pergi ke gereja, saya berdoa di gereja. Waktu saya lebih lama saya di gereja. Sampai orang tua saya pernah tanya sama saya, "Bos, kamu ini pulang apa enggak?" Karena saya lebih suka di gereja daripada di rumah. Kenapa? Karena saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya berdoa di gereja. Dan waktu itu saya ingat persis. Pagi-pagi saya datang sedang ke gereja. Lalu ada koster di gereja saya waktu itu. Koster itu seperti orang yang menjaga gereja, membersihkan, merapikan gereja. Dia punya dia punya 3 anak. Anaknya yang paling kecil waktu itu sekitar umur 1 tahun, 8 bulan atau 2 tahun begitu. Panas tinggi. Dan tiba-tiba dia bilang sama saya, "Bos, tolong doain." Dia kebetulan belum kenal Tuhan waktu itu. Dia bukan orang Kristen waktu itu. Dia bukan orang percaya waktu itu. Lalu saya bilang, "Oh ya, saya doain." Dan saya nggak pernah belajar doa. Saya baru bertobat. Saya nggak pernah belajar penginjilan waktu itu. Belum belajar teologi. Saya belum ngerti apa-apa Bapak Ibu. Saya cuma tahu kalau saya berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu saya nggak tahu dari mana. Saya nggak ngeliat karena waktu itu gereja saya bukan gereja karismatik gitu ya. Jadi nggak pakai tumpang tangan dan sebagainya. Tapi waktu itu saya tiba-tiba tumpang tangan. Saya pegang kepala anak itu. Saya berdoa, "Tuhan Yesus tolong sembuhkan anak ini. Di dalam nama Yesus." Simple. Dalam nama Yesus. Amin. Dan mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu. Saat itu juga panas anak itu turun. Dan puji Tuhan sejak itulah keluarga Koster di gereja saya yang dulu itu akhirnya membuka hati dan percaya sungguh-sungguh ternyata Yesus itu bisa bermujizat. Dan sampai hari ini, satu keluarga Koster gereja saya dulu itu sudah bertobat terima Yesus. Dan mereka boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Waktu itu saya nggak pikir panjang. Saya cuma tahu saya doakan saja. Tapi Tuhan berpihak dengan saya waktu itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang jangan khawatir. Kalau engkau nggak punya cara, engkau nggak punya metode. Tapi engkau siap, engkau taat, engkau akan lihat Tuhan berpihak dalam hidupmu. Boleh engkau pakai hikmat, tapi ujung-ujungnya Tuhan akan memakai kuasanya dalam hidupmu. Jadi saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Buah yang sejati, 3 K. K yang pertama, kesiapan. Belajar dari pohon badam, arti yang pertama adalah kesiapan. Buah yang sejati dimulai dengan kesiapan diri Anda. Gak usah percepat waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan tidak pernah akan terlambat dalam hidupmu. Ketika engkau siap, ketika engkau melihat seperti Yeremia, aku melihat pohon badam. Maka saat itulah Tuhan memakai hidupmu. Yang kedua, ketaatan. Buah yang sejati diproses dalam ketaatan Anda terhadap firman-Nya. Kalau engkau sudah siap, maka engkau perlu taat. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Yaitu belajar firman Tuhan, dalami firman Tuhan, pahami firman Tuhan. Bukan pahami
tafsiran-tafsiran Bapak Ibu Saudara. Tapi pahami firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menuntun engkau untuk boleh memahami firman Tuhan. Dan yang ketiga, keberpihakan. Yang ketiga, keberpihakan. Buah yang sejati dilindungi oleh keberpihakan Allah dalam hidup Anda. Jangan khawatir dengan dunia ini. Jangan khawatir dengan orang-orang yang mau menjatuhkan engkau. Selama Tuhan berpihak dalam hidupmu, kata firman Tuhan, siapakah yang menjadi lawanmu? Amin. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar dari pohon badam tentang buah yang sejati. Yaitu kami belajar yang pertama kesiapan. Kami tahu Tuhan, waktu yang terbaik adalah waktu ketika kami siap. Sama seperti Yeremia ketika dia siap terima firman Tuhan, terima tugas dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak melewatkan momentum itu. Ajar kami untuk selalu bersiap kapanpun Tuhan mau kami untuk berbuah, kami untuk melayani, kami siap Tuhan. Dan yang kedua, ajar kami untuk taat Tuhan. Supaya kami terus diproses dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kami tahu Tuhan, ketika kami siap, ketika kami taat, maka Tuhan berpihak dalam hidup kami. Sama seperti ketika Tuhan berpihak kepada hidup Harun. Ada perkara-perkara yang ajaib, ada mujizat yang terjadi, ada multiplikasi yang terjadi ketika Tuhan berpihak dalam hidup Harun. Sama, Tuhan juga akan berpihak bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, berkati mereka Tuhan, pakai hidup mereka, agar mereka boleh memiliki buah-buah yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tentunya kita sudah sangat diberkati oleh penyampaian firman Tuhan dari Pastor Asa Boas. Dan sekarang waktunya kita kembali berkesempatan untuk mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Silakan Anda bisa melihat nomor persembahan yang tertera di layar dan berikanlah dengan sukacita. Kita akan juga melanjutkan dengan doa syafaat dan kita tutup dengan doa berkat. Mari bersama-sama saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dan yang belum sempat memberi, supaya Tuhan berikan juga berkat yang sama. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, supaya senantiasa ada kesatuan, ada persatuan, ada kedamaian, ada ketenangan, dan juga shalom damai sejahtera Tuhan turun untuk bangsa kami. Kami juga Tuhan membawa untuk tim kepenatuaan MCC dari 4 wilayah, supaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang berbicara kepada hamba-hambamu, sehingga boleh memimpin gereja ini sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur untuk setiap pemimpin departemen yang ada, untuk setiap full-timer, pelayan-pelayan Tuhan di MCC BSD, kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan juga pertolongan atas kehidupan mereka, dan membiarkan mereka terus melayani Tuhan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami juga ingat untuk mendoakan untuk presiden dan wakil presiden kami ya Tuhan. Tuhan Kau memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, juga bagi para pejabat-pejabat bangsa ini, supaya mereka boleh terus memikirkan apa yang terpenting bagi rakyat, dan boleh tetap dekat dengan hati Tuhan, untuk mereka boleh sungguh-sungguh mencintai Tuhan sebagai Tuhan mereka yang menuntun setiap keputusan mereka. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan MCC BSD yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang membutuhkan pertolongan, biarlah Tuhan yang menolong kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan memberikan rohnya yang kudus ke dalam hati kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.